perguruan tinggi di Jawa Barat. Terima kasih atas kesediaan untuk bergabung di Zoom ini. Baik, ada dua hal yang bisa pilih tim kompetisi untuk menyampaikan sebelum sosialisasi menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama hmm, terkait mungkin dua hal ini akan saya lakukan berbasis yang pertama berbasis poster yang sudah didesain sama Pak Galih dari tim kompetisi. Dan nanti yang kedua akan saya share dari perspektif draft kepanitiaan. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, memang di tim kompetisi itu sudah secara timeline ya, Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, timeline ini kita sudah mengagendakan 4 poin timeline. Yang pertama itu eh, terkait dengan pendaftaran peserta Peksimida, itu akan direncanakan ya. Ini nanti kan di sini akan dinamis lah ya di forum ini. Dari 18 sampai 25 Juni 2026. Nah, kemudian dari 29 Juni sampai 5 Juli itu akan dilakukan technical meeting. Artinya technical meeting ini keterlibatan seluruh termasuk seluruh peserta nantinya ya, selain kepanitiaan yang nanti akan dibentuk. Selanjutnya pelaksanaan ini akan dilaksanakan di 4 perguruan tinggi di Jawa Barat, seperti yang sudah disepakati di forum BPSMI ini. Seperti di UPI itu untuk bidang bidang musik, maaf, bidang musik. Di Universitas Siliwangi ini sastra mungkin ya, ke sastra. Di bidang tari di ISBI, akan dilaksanakan di ISBI, dan eh, bidang visual di Unpad. Ini pelaksanaannya dari 6 sampai 11 Juli. Dan kebetulan tadi berkabar ya di ISBI itu bahwa tari akan dilaksanakan 11 Juli. Ini udah ada kabar. Dan selanjutnya nanti dari 1 sampai 7 Agustus itu eh, akan dilangsungkan pendaftaran ke Peksiminas. Tentunya ini setelah diperoleh talenta-talenta gitu ya, yang di tanggal 11 itu penutupan. Nah, untuk hal teknis mungkin nanti akan dibicarakan ya, apakah di forum ini atau di sosialisasi nanti. Nah, ini sebagai gambaran em, untuk kesiapan ya, kesiapan yang masih masih awal gitu ya. Jadi em, untuk barcode ini yang ditampilkan ini insya Allah bisa apa bisa diakses ya nanti. Mungkin Bapak Ibu boleh apa dijepret gitu ya dari layar ini, apakah sudah bisa diakses atau belum gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi penyelenggaraan akan dilaksanakan di 4 perguruan tinggi di Jawa Barat. Oke. Selanjutnya dari dari aspek kepanitiaan, kami sudah merancang draft ya. Jadi sekali lagi ini masih draft, Ibu dan Bapak semuanya, untuk susunan kepanitiaan. Nah, Ibu dan Bapak, jadi kepanitiaan itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kepanitiaan pusat yang pengurus BPSMI, Jabar. Yang kedua itu kepanitiaan di masing-masing 4 perguruan tinggi yang tadi itu. Nah, ini sebagai draft di kepanitiaan pusat itu akan diisi dengan poin-poin sebagai berikut, seperti pelindung. Nah, ini apakah relevan gitu ya
Jika pelindungnya di sini adalah Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat atau siapa atau gubernur atau siapa nanti silahkan. Yang kedua pembina di sini dihadirkan Ketua Umum PSMI Jawa Barat. Kemudian di sini pengarah. Sekali lagi ini masih draft yang em, yang terdiri dari ketua, sekretaris, terus program, bendahara dan publikasi. Nah, untuk keempat perguruan tinggi sebetulnya ini kan dipersilahkan lagi nanti ya setelah ada perbincangan, diskusi lebih lanjut. Seperti apa penelitian di setiap program, maaf, setiap perguruan. Jadi di tiap perguruan tinggi seperti di Unpad terdiri dari penanggung jawab, apakah dari wakil rektor bidang kemahasiswaannya ataukah dari direktorat kemahasiswaannya ini mangga ya. Terus nanti koordinator lomba juga silakan ditentukan dan sub koordinator yang terkait dengan tangkai-tangkai lomba gitu ya. Dan seterusnya. Tentunya di sini juga kan akan melibat melibatkan sarana dan prasarana gitu ya. Terus seperti dokumentasi. Ini kurang lebihnya sama untuk susunan yang kami tawarkan. Nah, satu lagi untuk penjurian ini ya, apakah akan ditentukan oleh kepanitiaan pusat di forum BPSMI Jabar ini, ataukah akan dipersilahkan kepada panitia-panitia di masing-masing perguruan tinggi pelaksana, begitu ya. Nah itu, termasuk nanti ke pembiayaan mungkin. Jadi ada dari sisi kepanitiaan ini, ada 3 poin sebetulnya, Pak Ketua Umum dan Bapak Ibu semuanya. Poin pertama itu bahwa ini dibagi menjadi 2 kepanitiaan. Yang satu kepanitiaan pusat, BPSMI Jabar. Yang kedua kepanitiaan di pelaksana perguruan tinggi. Yang kedua terkait dengan penjurian atau pemilihan juri seperti itulah ya. Seperti apa? Yang ketiga terkait dengan tadi itu pembiayaan ya, pembiayaan. Nah, bagaimana setiap perguruan tinggi pelaksana ini dapat mendukung aspek-aspek ini tentunya ya. Karena yang kita tahu ya ini masih bersifat apa ya, sifatnya swadaya atau apa ya, gotong royong lah gitu ya. Nah, istilahnya yang apa gitu yang tepat. Nah ini sekali lagi kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan ini eh, ada sedikit apa ya trigger lah buat kita semua untuk lebih memastikan. Akan tetapi secara timeline tadi, saya harap timeline yang tersusun tadi memang berdasarkan obrolan kita sebelumnya, mudah-mudahan bisa mengikuti timeline yang eh, tim kami tawarkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Pak Ketua Umum, Ibu Bapak semua. Em, Ya kita lanjutkan diskusi saja nanti kurang lebihnya seperti apa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iman lagi. Pak Iman, mangga. Siap, Pak Nun, Pak Dr. Jeffrey, eh, sudah mulai mengerucut nampaknya, terutama berkaitan dengan file sosialisasi dan kita akan kerucutkan, izin Pak Ketua Umum untuk kerucutkan kapan sosialisasi dilakukan. Kemarin pada saat di awal disepakati tanggal 15 undur 18, tapi
nampaknya kita harus cepat untuk sosialisasi agar setiap kampus memiliki persiapan. Jika melihat flyer ini nampaknya sudah cukup siap. Barangkali dari bidang kompetisi dulu, kalau rancangan sudah seperti ini, kapan kita akan sosialisasi, Pak Dr. Febri? Ya, Enggak, Pak, sosialisasi dari tim kami sudah disepakati tanggal 18 berarti besok ya Pak Iman ya. betul. Siap. Ya. Nah, itu apa panduan juga udah kami siapkan. Jadi Ibu Bapak semua panduan ini sebetulnya mengadopsi dari Peksiminas ya. Dan ada pembicaraan kita di awal terkait dengan bagaimana dengan adanya apa maaf, satu tangkai yang diikuti oleh dua mahasiswa di satu perguruan tinggi. Nah, itu dipersilahkan saja gitu ya. Yang kemarin itu terkait dengan visual dipersilahkan. Selama ya bagaimanapun nanti akan dipilih, itu aja sih poinnya. Begitu Pak Iman. Jadi tanggal 18 sosialisasinya. Nah, bentuk sosialisasinya apakah akan seperti ini gitu ya? Ataukah bagaimana ya? Nanti teknisnya saya kurang paham. Mungkin bisa di Bapak Ibu semua di sini bisa memberikan. Maka bidang kompetisi yang lain bisa apa itu berbagi terkait dengan sosialisasi. Biasanya sosialisasi dilakukan melalui aplikasi Zoom, Pak Dr. Febri, Ya, dan kemudian menjelaskan terkait dengan panduan seperti apa, tangkai apa saja, dan kemudian dilanjutkan dengan sistem penjurian sampai akhirnya apa itu menghasilkan talenta yang unggul yang akan apa itu yang akan Ini terbocor ini. Wah ini, nyodong gelas selingan. wah ini di mute dulu. Oh, terus kaku. Atau begini saja, mohon izin Ibu Bapak semuanya, Pak Iman punten ya. Mangga. Nah ini udah ada sedikit informasi lah. Maaf. Jadi di sini saya bacakan aja lah ya pemaparannya. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih ini gambaran atau bisa jadi sekarang langsung sosialisasi aja gitu ya. Pemanasan paling Ya. harus diundang secara resmi Pak Ya, Dokter Oh, siap. sosialisasi khusus karena besok. ada kepala LL Dikti yang nanti akan juga ikut apa Oh itu betul, ya. siap. Siap. Kalau begitu Pak Imam itu harus besok, harus sesuai dengan Timeline. tanggal yang timeline aja, besok aja. Siap. Ya, setuju. Karena kasihan, karena mereka harus siap-siap dulu setiap universitasnya. Ya, siap Pak Ketua Harian. Jadi, Sekretaris saya mau bukan ketua. oh iya, oh udah tadi Pak Iman lupa lagi, saya belum dapat apa. Jadi sekilas tadi ininya. Iya. Siap. Mungkin boleh saya menanggapi dikit aja Pak Imam. Punten. Mangga bebas, mangga. Ya, ini tentang tanggal penyelenggaraan ya untuk Peksimida. Waktu di awal kan kita sudah punya bayangan bahwa nanti akan ada pembukaan dan penutupan. Nah, lalu sekarang kan sudah ada tanggal tuh yang pasti bahwa tanggal 11 itu kan hari terakhir sebetulnya ya. Itu diisi tarik ya. Tadinya mah kan pingin di Unsil penutupannya. Nanti kalau kita di UPI akan menyesuaikan lah. Misalnya kalau di ISBI udah tanggal 11 atau di Unsil juga tanggal 11 nanti. Nah, berarti 3 hari sebelumnya kita pembukaan di UPI gitu. Nah, ini yang harus disepakati dulu sebetulnya. Kalau begitu, apakah kemudian di ISBI saja gitu penutupannya? Kalau misalnya tanggal 11 kan kita itu kan rentangnya kan 6 sampai 11
Juli kan, begitu. Setuju Pak, efektif efisien itu. Betul, Pak. Betul. Jadi Tapi jadi kan tapi kan harus disepakati dulu. Maksud ya saya, Disepakati. kita semua harus bersepakat BPSMI-nya, termasuk tuan rumah penutupan gitu. Nanti kan akan semua hadir di situ kan. Apakah kemudian itu kan harus ada persiapan khusus gitu untuk pembukaan dan penutupan itu, gitu. Yang tadinya penutupan itu Unsil sudah bersedia gitu, tetapi kan kemudian bahwa tanggal untuk tari itu kan ada di tanggal 11 gitu. Yang tadinya tanggal 11 itu kan adalah hari terakhir. Kan masa penutupan itu nggak di akhir gitu kan, asa aneh gitu. Gitu ya kira-kira. Pak Ibu yang lain. Tadi Pak Dede dari Tasik sudah raise hand, enggak? Ya, betul Pak. Izin untuk ini apa namanya memberikan pendapat nih Pak. Eh, saya dari Unsil ya Pak ya terkait dengan apa namanya beberapa hal yang disampaikan. Tadi yang pertama terkait kepanitiaan ganda dulu mungkin ya Pak ya. Dalam artian ada kepanitiaan tersendiri dalam pelaksanaan Peksiminda di lokus kampusnya masing-masing gitu. Kalau untuk apa namanya kepanitiaan saya rasa saya cukup sepakat ya untuk apa namanya ada kepanitiaan lokal yang memang dibuat untuk kelancaran kegiatan Peksiminda di kampusnya masing-masing. Nah, namun ada pertanyaan mungkin Pak terkait dengan hal tersebut. Apakah yang tergabung di katakanlah kepengurusan BPSMI Jabar ini yang berasal dari katakanlah Unsil itu bisa menjadi panitia semua di Unsil atau tidak atau apa namanya berbagi peran saja seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya Pak terkait juri seperti di pertemuan sebelumnya mungkin eh, apa namanya sebetulnya khususnya untuk Unsil ya terkait lomba bidang sastra, monolog dan lain sebagainya. Sebetulnya Unsil sudah mencoba mendata beberapa juri yang memang capable ya atau memiliki kualifikasi dalam bidang penjurian tersebut walaupun ada beberapa di antaranya terkendala terkait sertifikasi. Makanya ketika di awal di pertemuan yang lalu Pak Bude menyarankan untuk portofolio saja sebagai apa namanya hal yang menyatakan kualifikasi dari juri tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau bisa untuk penjurian ini memang diajukan dulu dari apa namanya penyelenggara tangkai lomba mungkin ke BPSMI dengan aturan-aturan eh, tertentu ya seperti apakah itu mau portofolio atau tetap mau sertifikasi seperti itu. Nah, terus yang ketiga terkait dengan honorarium juri ya, ataupun pembiayaan baiknya memang yaitu diskusi lah ya terkait dengan apa namanya pembiayaan karena BPSMI sendiri mungkin kalau memang anggarannya ada mungkin memang bisa di-cover sebagai bagian dari penyelenggaraan Peksimisda atau kalaupun tidak apakah ada dalam tanda petik beban-beban tersendiri atau regis dari anggota BPSMI Jabar terkait dengan penyelenggaraan Peksimisda ini. Nah itu kan juga bisa seandainya ada dan dimungkinkan itu bisa mengcover untuk teknik penjurian. Itu mungkin tiga hal yang terkait Pak Feby ya tadi menyampaikan dalam proses kompetisi. Dan yang terakhir mungkin yang saya ini Pak apa namanya tanyakan dan mungkin ajukan adalah Peksimidanya. Unsil betul di awal apa mengajukan diri untuk penutupan kegiatan Peksimida Jabar. Berarti kan menjadi kampus keempat dalam prosesi pelaksanaan Peksimida ini. Di awal memang kami mencanangkan itu di awal Juli karena belum ada perubahan kan ketika di awal-awal itu dan baru kita sepakati itu sampai 11 Juli. Dan ternyata kalau melihat timeline hari ini, apabila dipatok 6 sampai tanggal 11 Juli, khususnya untuk di Unsil, sepertinya agak butuh pertimbangan Pak, dengan artian bahwa ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan, apalagi untuk beberapa tangkai apa namanya sastra yang mengharuskan penjurian itu ada beberapa mata lomba yang memang tidak bisa selesai di satu hari untuk proses penjurian. Jadi perlu waktu untuk proses penjurian itu. Dan dari Unsil itu sebetulnya ini Pak apa namanya apabila diperbolehkan ya mengajukan untuk penutupan Peksimida ini
di tanggal 21, 22, 23. Jadi ada 3 hari pelaksanaan untuk kayak lomba apa namanya sastra di Unsil untuk pemidanya. Termasuk juga di akhir penutupan kita akan coba dengan ya semacam sama-sama closing seremonial, dan kebetulan Pak Wali juga udah firm, udah oke dengan hal tersebut. Pertimbangannya adalah kenapa tanggal 21 sampai 23. Yang pertama tentunya kesiapan dari rumah sendiri dan juga peserta untuk mempersiapkan agar lebih optimal dan maksimal. Karena kalau melihat timeline, reasoningnya adalah kalau pendaftaran vaksinasi itu kan di awal Agustus, jadi ada apa namanya ada tenggat waktu yang memang bisa kita manfaatkan. Seperti itu Pak untuk sementara. Jadi Unsil mencoba mengajukan untuk penutupan di tanggal 21, 22, 23 untuk rangkai penyelenggaraan lomba dasar. Mungkin seperti itu Pak. Hatur nuhun. 21, 22, 23 Juli ya Pak Dede. Betul, betul Pak. Pak Heri, izin menambahkan, Pak Heri, saya dari Unsil, Oh, mau enggak Kang Pak Bode? Firman Ya. ya. Mohon. Jadi memang untuk baca puisi, saya kira dalam 1 hari bisa. Kemudian untuk apa monolog 1 hari bisa. Nah ini nanti yang problemnya adalah ketika menjuri lomba naskah lakon, Pak. Bila mana pesertanya membludak berhalaman-halaman, itu juri yang harus menilai. Jadi mengapa pada tanggal 20 sampai 23, yang 20 itu untuk satu lomba yang bisa sehari, termasuk yang lomba tulis. Nah, tanggal 22-nya untuk penjurian lomba tulis, cipta puisi, cipta cerpen dengan lakon. Itu pun dengan waktu yang sangat singkat bagi juri, terutama untuk menyeleksi lomba lakon. Tanggal 23-nya baru penutupan. Nah, kenapa 3 hari di situ? Karena ada beberapa mata lomba yang secara cukup beralasan bagi saya, juri perlu waktu untuk menilai, terutama pada lomba naskah lakon. Anggap saja satu peserta mengirimkan kurang lebih 15 atau 20 halaman dengan seluruh, ini belum terbayang berapa. Kalau 50 kan repot juga, juri harus menyelesaikan itu dalam 1 hari. Dan mereka itu pertimbangannya Pak Heri, Pak Muhammad Iman. Enggak, biasa diputuskan Pak Ketua bidang kompetisi. Em, Bentar, saya lupa lagi untuk jadwal Peksiminasnya itu kapan ya Pak? Agustus awal. Nah ini Pak Heri sepertinya aman ya kalau tanggal segini. Cuma memang jadi aclok-aclokan gitu ya. Itu aja sih resikonya sih sebetulnya. Saya setuju dengan dari teman-teman Unsil bahwa memang persiapan untuk Peksemida itu kan tiap universitas itu butuh waktu ya. Jadi dengan rentang waktu yang cukup panjang, misalnya besok kita tanggal 18 tuh, 18 sosialisasi. Nah, itu kan harus latihan paduan vokal, grup, monolog, mode. Itu mah kalau yang baru dapat kabar nggak ada seminggu 2 minggu, monolog mah harus ngapalin gitu. Jadi mungkin resikonya begitu ya. Jadi ada yang tanggal 11 tetap untuk tari, lalu kemudian tapi selesainya itu semuanya itu di tanggal 23 paling gitu kalau misalnya memang mau apa? Jadi kayak gitu, Pak Febri. Ya. Ini aja yang kita harus diskusikan dulu. Misalnya Unpad tuh kalau UPI sih bisa menyesuaikan ya. Maksud saya nggak apa-apa misalnya mulai itu di tanggal 11 misalnya gitu. Nanti kita UPI cari waktu yang, tapi kan harus sebelum mulai perlombaan pembukaan mah gitu kan. Ya. Jadi kita akan kalau tanggal 11 berarti tanggal 10 pembukaan misalnya. Tapi ini mungkin cukup memberatkan bagi beberapa dari universitas yang lain, misalnya masalah karena dia waktunya tidak bersamaan. Nah, apakah dengan efisiensi dan sebagainya gitu ya. Itu Ya. itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau semua sih itu kan memang sesuai dengan waktunya kan. Jadi semakin apa punya agak lama rentang waktunya, persiapannya akan lebih matang gitu, nggak rusuh gitu. Kalau misalnya tanggal 18 besok kita ini, saya eh, agak ini ya, agak riskan juga untuk vokal grup, terutama vokal grup, tari, monolog itu yang memang butuh effort yang tinggi gitu. Dengan di awal Juli, ini kan udah tanggal 18 Juni kan ya. Kalau untuk penjurian,
itu juga bisa seperti tadi masing-masing nanti ini, tapi dia tetap reputasinya BPSMI gitu, Kang. Jadi kita sepakat dulu dan kita walaupun misalnya dari setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakannya punya calon-calon juri, nah semua kita harus tahu dulu itu semua gitu. Itu kalau dari saya ya, semacam semacam jika ini memang harus begini. Yap. Izin Pak, terkait gambaran ya Pak Heri, terkait juri yang nanti di Unsil nih untuk gambaran. Eh, Clear kita yang dari internal tidak ada yang menjadi juri, yang diajukan dari Unsil, ada yang malah ada yang dari Sumatera Barat, Bali dan seterusnya. Karena kita ingin menjaga objektivitas supaya tidak betul tadi kata Pak Yudi, kita lepaskan semua yang kita punya hari ini kita berbisa Jawa Barat. Nanti yang muncul itu justru keterpilihan juri yang memang independen. Nah, juri-juri yang nanti sudah kita di Unsil sudah kita rekomendasikan nanti oleh Pak Dede Wahyudi akan dilaporkan ya Pak Dede ya. Misalnya ada Warwisatama dari Bali, kemudian semuanya expert lah. Hanya ketika terkait harus ada sertifikasi, nah itu yang agak repotnya beberapa profesinya. Terima kasih. Punten, Saya kira Pak Febri, saya ingin merespon yang terakhir dari Pak Budi Riswandi. Saya pikir ini kan Peksimida diurus oleh kita ya, kebijakannya ya. Meskipun nanti ada ketentuan di Peksiminas juri bersertifikat, tapi kan kita boleh menentukan selain itu juri yang memiliki rekognisi justru lebih luas dari hanya sekedar sertifikat begitu ya. oke. Saya pikir juri-juri independen seperti itu bisa kita tentukan mangga berdasarkan pertimbangan dari teman-teman PIC internal yang bertugas untuk melakukan seleksi di masing-masing tempat. Kita jangan membuat repot yang sudah repot gitu ya Pak Bode. Begitu ya Pak Heri ya. Jadi juri kalau boleh saya mengambil kebijakan kita semua begitu ya, Ya, mohon diizinkan kita ya Pak bisa Ketua. gitu ya. Ya, Ya, siap. Kalau saya setuju sih. Ya. Jadi ada dua ya. Untuk tanggal berarti kan masih kita walaupun di 23 Juli penutupan, kita masih punya waktu untuk mendaftarkan para pemenang atau juara ya dari Jawa Barat untuk ke Peksiminas ya begitu ya Pak Heri ya. Walaupun ya tanggal di 23. awal Nah, Juli itu. Di awal Agustus ya. masih ada waktu. Nah, nanti itu Bapak Ibu untuk pendaftaran memang akan kita profil-profil atau biodata peserta memang di di sini ya satu form gitu ya. Jadi setelah pendaftaran nanti ke BPSMI, pendaftaran ke panitia yang di BPSMI nanti kan disebar nih ke setiap daerah begitu. Ketika kita sudah ditentukan pemenang, nah, kami dari BPSMI Jawa Barat yang mendaftarkan begitu ya Peri ke Peksiminasnya. Siap begitu Pak Bode. Untuk yang penjurian kalau saya sepakat Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan. Jadi sudah kita tentukan bersama bahwa bukan melibatkan ya, tidak harus ada sertifikat kompetensi juri gitu. Selama ya itu memang memberikan mereka-mereka yang dipilih itu memang figur keprofesionalnya nampak lah gitu ya. Tadi poin yang terakhir apa ya Pak Bode? Saya belum tulis ini. Yang terkait penutupan barangkali Pak yang tuan rumah Unsil ada ya Pak 21 sampai 23 ya. Ya, betul. Ya, itu yang harus kita sepakati dulu, Nah, Pak iya, Febri. mungkin di sosialisasi nanti itu kan ada timeline yang tadi ya Bapak Ibu semuanya. Berarti ini kan pelaksanaan itu dari tanggal 11 mungkin ya atau bagaimana? Dari tanggal 11 Atau begini, sampai Pak 3. Febri, kan sudah ketahuan ya, yang dari ISBI itu tanggal 11 Juni, ya kan gitu. Nah, lalu kemudian yang 11 Juni itu tari, lalu kemudian Juli.
Juli, maaf. Tanggal 21, 22, 23 itu sastra sekaligus penutupan gitu. Itu kan di Unsil. Nah, Ini yang ada kan yang di punten Unpad Pak. Udah ya. ada notulennya ini. Bu, Anci menulis nggak Ada apa Bu ini? Ance. Bu Ance, Bu Ance, Ditulis ya Pak, Bu Ance, nanti jangan lupa. Pak Warek punten saya menyimak dari sebelah Pak Iman. sedang ya, dikontrol APT, Prof. Ya, Oke, efisiensi juga Dugi karena Zoom segala rupi efisiensi juga. ya. Saya ulang, Efisiensinya diberikan Najwa. saya ulang sekali lagi. Yang udah ketahuan itu tanggal 11 Juli 2026 itu perlombaan cabang tari di ISBI. Ini Ya. yang udah ketahuan ya. Lalu untuk sastra dan sekaligus penutupan itu tanggal 21, 22, 23 karena memang dari Kang Bode tadi memang betul sih kalau untuk penulisan lakon kayak gitu memang lama sih harus ininya dan di tanggal 23 itu penutupan. 23 Juli 2026 itu penutupan. Nah, jadi tangkai sastra itu 21, 22, 23 Juli di Unsil Tasikmalaya. Nah, yang belum ketahuan tanggalnya itu UPI dan Unpad gitu. Kalau UPI akan menyesuaikan aja sih sebetulnya. Pasti kita Ya. di awal gitu. Nah, misalnya di Unpad mungkin dari Unpad sudah punya ini belum gitu jadi nanti si si lomba itu akan menyesuaikan dengan tanggal-tanggal itu gitu. Mangga Pak Taufik atau Bapak Dr. Gema? Pak Dr. Taufik? Eh, sebelum ke Pak Taufik sama Pak Gema, em, pemikiran saya berarti bila mana tanggal 11 merupakan awal dari perlombaan dari Peksimida ini, artinya pembukaan di ISBI begitu Pak Heri atau bagaimana atau terpisah lagi Belum, pembukaan? belum. Kita bicarakan itu sebetulnya, Ya. tapi ketahuan untuk tangkai tari itu tanggal 11 karena dia sudah menyiapkan itu, tapi belum ada pembukaan. Ya. Jadi supaya kita konsisten bahwa pembukaan tetap di UPI gitu. Jadi nanti UPI akan menyesuaikan diri gitu. Ya. Nah, kemudian tanggal 21, 22, 23 itu tangkai sastra sekaligus penutupan di Unsil karena Unsil sudah bersedia untuk penutupan gitu. Ya. Nah, jadi bisa saja misalnya tinggal Unpad cluenya. Kalau Unpad tanggal berapa, nanti kita menyesuaikan diri. Kita Ya. pasti akan duluan gitu. Ya. Nah, sekarang maka ke Pak Gema mungkin. Mangga, hatur nuhun. Nah, sekedap. Hatur nuhun, Pak Iman. Ya, mungkin untuk untuk waktu berarti ini kita mundur lagi ya. Yang tadinya 6 sampai 11 mungkin berubah menjadi 11 sampai 23 mungkin ya. Kalau tadi pembukaan mungkin bukan pembukaan ya, belum berbicara tentang pembukaan, tapi tanggal 11. Nah, kemudian ya kalau Unpad mungkin kalau seperti itu artinya kan semuanya jadi mundur ya waktunya. Ini ya kalasan ngumpul sadayana ya teh di satu ruangan. Jadi untuk kalau dari Unpad mungkin bisa di 13-14 untuk apa perlombaan yang foto dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Hari Senin dan Selasa mungkin. Seperti itu Kang Febri, Kang Iman. Yap, Ya, Pak. tapian pangitan di Pak Taufik mangga. Taufik mangga. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. dari Unpad kami sepakat Pak kalau misalnya mundur ada itu juga Unpad juga mengajukan alternatif di tanggal 13 14 karena di tanggal 6 sampai 11 banyak disebutkan
Pak. Kemudian saya mohon untuk usulan juri, saya sepakat. Jadi tidak perlu juri itu dibuktikan dengan sertifikat atau sertifikasi juri. Kita menggunakan saja memang juri-juri yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Saya pikir itu akan lebih baik juga. Kita juga bisa menggunakan rekan-rekan di sekitar kita. Mungkin itu sebagai tambahannya. Terima kasih. Ya. Pak Febri punten. Siap, siap Pak Ketua. Ibu Bapak sekalian, khususnya Ibu Bapak dari 4 dan dari Unsil dan dari UPI, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BPSMI ini kan acan gaduh nanaon gitu, Pak Taufik. Acan gaduh artos segala rupilah. Kita baru punya semangat yang membara dan insya Allah kita akan mengharmonisasi Pemprov dan pihak-pihak lain berkenaan dengan pembiayaan kita yang memang sebetulnya sangat lebih fokus ke Peksiminas nanti begitu ya. Karena kami ingin, kita semua ingin betul-betul Jawa Barat ini berangkat semua begitu ya, yang sudah lolos di Peksimida. Oleh sebab itu merupakan suatu permohonan bagi Ibu Bapak penyelenggara seleksi Peksimida di UNPAD, di UPI, dan di UNSIL. Yang pertama dari kepanitiaan, mangga nanti dioptimalkan sumber daya yang ada di kampus masing-masing. Adapun pengurus yang tergabung di BPSMI mungkin menjadi leader-leader di kampusnya masing-masing ya dalam penyelenggaraan Peksimida ini. Yang kedua tadi hubungan dengan biaya konsekuensi yang muncul untuk penyelenggaraan Peksimida ini seoptimal mungkin, mangga mungkin ya di masing-masing ya UPI mengurus sendiri gitu ya, Unpad juga membiayai sendiri, Unsil membiayai sendiri begitu ya. Namun demikian mudah-mudahan upami proposal saenggal natos beres dan kita bisa langsung meluncur ke Pemprov, ke para sponsor. Ya, mungkin nanti kita akan rekap kita dapat berapa gitu ya. Kalau mungkin tiasa digentosan gitu ya komite tiasa mah panginten jantan modal perguruan tinggi masing-masing begitu ya nada maklum dari awal ini. Itu menyangkut biaya. Kemudian sekedar usul saja ini. Kan perguruan tinggi yang mengikuti seleksi Peksimida ini tesawios kan upami dibebani biaya pendaftaran atau terkedah atau kumaha tamangga. Maksud saya mungkin dari sedikit biaya yang maksud dari pendaftaran itu bisa digunakan untuk biaya apa namanya penyelenggaraan gitu ya Membayar atau membayar juri gitu ya sedikit atau bagaimana lah sawios gitu Pak ya. Ketua. Tesawiosnya, Iya mah itu mangga. sawiosnya Kang Bode sawios atau ente? Ya nggak masalah Kang sih. Taufik cuma manawi pemendakna. Mohon di Unpad seperti biasa Pak tahun-tahun anu kapengker oge sok aya biaya pendaftaran mangga eta mah penginten Harus biasa wae Pak kanggo nambih-nambih Mohon. dana operasional di Jawa Barat. Mangga nuhun. Betul. Nanti mangga besarannya mungkin kan bisa diperhitungkan tuh Pak Febri berapa gitu ya biaya pendaftaran per mahasiswa untuk mengikuti seleksi Peksimida ini. Hatur nuhun anu kasun mangga. Ya, betul. Biaya pendaftaran kalau dari tim kami itu belum, makanya ini belum dimunculkan. Alhamdulillah udah di-trigger dari Pak Ketua Umum. Eh, Tadinya itu sebesar 250.000 per orang begitu. Nah, tapi ini nggak tahu juga ya apakah ini terlalu tinggi atau bagaimana. Maka dari kami belum bisa memutuskan ini. Nah, memang ini harus melibatkan pengurus BPSMI keseluruhan ini. Jadi saya kembalikan ke Ibu Bapak, apakah sejumlah itu kebesaran atau bahkan kekecilan gitu. Maka Bapak Ibu, jika gitu ya, jikalau sejumlah itu
Nah, nanti kan itu akan dimasukkan ke apa? Ke flyer itu, ke poster. Mangga. Ya, itu kan Mangga untuk ngiringan kumaha kesepakatannya. Apakah nanti per kelompok gitu ya kan ada yang atau per mahasiswa dikenakannya ya. Mangga Sama ngiringan kalau besaran. Pak Yudi, serta Pak Gema, Pak Heri, memang tahun-tahun sebelumnya juga ada biaya administrasi, ya ada yang per orang, ada yang dihitung per kelompok. Nah, yang per kelompok tentu lebih lebih apa? Lebih besar dari yang perseorangan. Begitu, begitu ya Pak Heri ya tahun ya kemarin dua betul. tahun yang lalu juga ya. Tapi memang perlu terbuka gitu. Jadi sebetulnya pembiayaan itu untuk apa? Jadi misalnya untuk akomodasi juri dan honorarium juri misalnya karena memang BPSMI kita itu kan belum punya uangnya. Nah, lalu kemudian itu dikelola oleh siapa? Dan itu kan kita kan sudah punya bendahara nih sekarang di BPSMI itu sehingga keterbukaan itu tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi ini nantinya. Sebetulnya saya setuju kata Kang Bode teh ya untuk yang grup jangan terlalu besar juga dan misalnya teh dia memang karena grup jangan apa jangan disamaratakan dengan yang perorangan gitu walaupun sebetulnya kan universitas yang membiayai nggak berat sih bagi universitas mah kecuali kalau kalau uang pribadi gitu tapi pengelolaannya sebetulnya Pak Febri jadi Ya. itu diperuntukkan untuk apa dan sebagainya gitu ya. Yang pasti mah kalau kalau saya sih memang juri itu kan kita perlu akomodasi, perlu honorarium gitu ya. Minimal BPSM itu sudah punya uang lah untuk membayar itu sehingga dari setiap universitas itu dia paham ini untuk apa gitu. Nah, kalaupun ada sisanya, saya setuju kata Pak Ketua tadi, sebetulnya kita sedang mencoba bagaimana kemudian keberangkatan ke Peksiminas nanti kita sudah memiliki dana minimal tuh mengurangi biaya dari setiap universitas yang menang misalnya kan kayak gitu gitu. Tapi kan untuk sekarang ini kita memang perlu dana taktis ya, tapi peruntukannya untuk itu sehingga ketika itu sudah disepakati agak tenang gitu mencari jurinya gitu. Gitu kira-kira Pak Febri. Siap, Mohon. siap. Berarti untuk besok sosialisasi belum bisa di ini ya, untuk besarannya belum bisa ditentukan gitu ya. Mumpung pada kumpul kan bisa Mumpung sepakat. pada kumpul, Sekarang Pak. itu Pak Febri diminta kesepakatan berapa besarannya. Jadi besok Ya, sosialisasi sudah ada biasa angka. ayeuna kesepakatan. Nah, maka apakah perorangan berapa gitu? Kalau dari SBU itu berapa sih Nah, untuk apa lomba itu ya? Dua, satu, ya. siapa Pak Iman, Bu Ance ya? Siapa? 200.000 Atau gitu. begini dulu usul saya. Nggak ada sih Pak kalau Setiap di PIC SBU. tiasa teu sementawis ngetang heula kepentingan pembiayaan ya, kepentingan pembiayaan di tempat penyelenggaranya masing-masing. Nanti kita coba hitung estimasinya gitu ya, bisa rereongan berapa dari pendaftaran itu gitu ya. Ya, atau mungkin ada Sebelumnya gambaran dari tahun yang lalu, Pak Heri, Pak Bode, tahun lalu kira-kira? Tahun yang lalu itu berapa? Tahun lalu 100.000 Pak. Ya, ya gambarannya itu aja 100 lah ribu ya. teh per orang ya, 100.000 per orang. orang ya. Terus Ya. kalau yang grup, Nah yang grup Ance nggak tahu informasinya Pak. Cuman yang Ance lihat sih waktu itu sih 100.000 Pak. Grup itu kalau tidak salah 200 Pak. Tahun udah tahun begitu begitu aja lah ya. 200 per orangnya, Pak Bode? Kan tidak salah. Atau 200 Saya cari per dokumennya grup Pak. Masih ada Pak. per atau grup? mau menyesuaikan dengan harga minyak ya? Minyak yang mana, Pak Udo? Iya pertamax. Jadi Oh, misalnya naik dikit gitu, tapi itu menyalahi nggak? Itu takutnya. Ya. Kan yang Ya, membayar itu kan sebetulnya kan perguruan tingginya kan. Jadi kalau saya aja sebagai WD3 misalnya, kan udah ada pagunya untuk yang ikut kejuaraan tuh sekian gitu kan gitu ya. Ada Pak yang tahun lalu itu 100.000 untuk perseorangan, untuk grup 200.000 yang 2 Nah, tahun. eta bade naik deui mal, Kang Bade. Nah, mangga Si ngiringan atau Pak? Pertamax Ngiringan Pertamax naik ya. bersama. Kami perkawis juri leres eta Pak dina registrasi kan tiasa
nutup beberapa kegiatan gitu maksudnya. Iya, betul. Kalau sanes Iya, ageng ngalit nama lah relatif enternya. mohon. Itu Tapi mah bisa kangge dibicarakan. penutupan di Unsil, nanti kita akan mengajukan juri berapa totalnya dari subsidi dari BPSMI pendapatan berapa, kekurangannya kami dari lembaga siap menanggung gitu Pak. Iya, karena saya juga memikirkan gini, Kang Bode. Jadi nanti pada saat penutupan, mungkin juga semua begitu. Betul. Jadi Ya, jika nama rada naik merenya eta teh. Mahal. Karena maksudnya atau begini, 100.000 itu per orang saja. Artinya ketika vokal grup, misalkan vokal grup 10 10 ya. Satu grup itu berarti kan 1 juta. Maksimal 12, Pak, vokal grup. Nah gitu. Jadi dia membayar untuk vokal. Jadi maksudnya tetap per orang bagaimana Ibu dan Bapak? Tidak dibedakan dengan per grup. Harus Iya, dibedakan salesnya Pak. langkung gampil gitunya. Ya, oh jadi Salesnya per langkung orang ya, Pak gampil Ketua. gitu. Angga? Mohon. Misalnya ya mungkin ini untuk Sajami, sosialisasi aja besok ya gitu ya, Pak Ketua ya. mohon. Siap. Upami paduan suara rata-rata sabra nyandak angka maksimal ya pesertanya ya. Biasanya 12 sih ya. ya biasanya 15 ya. Cuma kan Ya. kalau kayak Betul. monolog itu kan pasukannya banyak biasanya itu. Yang monolognya sendiri tapi pasukannya Nah, iya. banyak. Kalau monolog dihitungnya Pasukannya per orang, banyak. Pak. Jadi aktornya Iya, saja, Pak. Mohon. namanya oge mono atuh. Soalnya tuh Pak Ketua, kumaha mau Siap. Upami supaya Ya, ini teh ya. Hah? kan ini ada biaya penyelenggaraan ya selain untuk juri kan nanti ada penyelenggaraan penutupan. Upami pembukaan ada nggak Pak Udo, Pak Heri? Ada Pak Yudi, Pak Ketua. Kan pembukaan itu kalau kesepakatannya kalau nggak ada pembukaan mah kan asa kurang pas ya. Ada penutupan Iya, masa nggak ada jelas pembukaan. jelas. Ya oleh karena Nah, itu kita punya punten. Oleh karena itu kan kita punya tanggungan untuk biaya pembukaan dan biaya penutupan. Kalau misalnya menggunakan angka tahun yang lalu 100, kata Wisna kirangnya kumaha kirang upami janten 200 lah gitu sa jalmi Per gitu orang sa ya. per mahasiswa. iya, iya sih. Ya. Mangga ima kasapukan sadayana pangintennya ulah sepihak. Betul. Mohon. Upami sadayana sapuk 200 panginten per mahasiswa mangga. Jantan nanti gampang untuk berapapun Ya. apa namanya tangke lomba jumlah mahasiswanya kan kantun ngetang we misalkan monolog sajami ya 200 gitu nya. Upami paduan suara ngintun 10 panginten 2 juta seperti gitu. Ya. Barangkali Kumaha upami kitu Ibu Bapak? Kata Wisna masih iya Rupina. atau sapuk sedana gitu, setuju semuanya kayaknya ini Pak Ketua. Jadi kita tentukan saja 200.000 per orang. Ya, Dalam arti itu adalah bentuknya grup, dihitungnya tetap per orang. Begitu. Selain juga ada penambahan ini ya, ada penambahan untuk pembukaan juri gitu ya, dan kemudian penutupan gitu ya. Ya. Bagaimana menawi aya Kalau ide sanes? Ya, atur nuhun. Ya, jadi untuk apa? Kanggo pendaftaran penginten tiasa dibentenkeun ya individu dan kelompok gitu nya. Aku margi ya asumsina misalnya diasumsikan lembaga tidak membiayai misalnya mahasiswa kan kantos keabotan gitu nya. Jadi kalau misalnya ada yang perorangan 100 atau 150 gitunya nanti timnya misalnya 300 misalnya sapertosna langkung nanti namina teh kanggo mahasiswa ge tidak akan keberatan gitu sapertos gitu meskipun ya mahasiswa ge kan patos ku lembaganya ima diasumsikan lembaganya tidak membiayai gitu misalnya itu supados tidak nanti ngabotkeun kanggo mahasiswa oge gitu nah sapertos gitu panginten
Pak Yudi. Enggak, pertimbangan saya oke Pak, Ibu Bapak ini. Ya, Kita berpihakannya ke mahasiswa gitu ya Pak Gema ya. Mohon sarang punten ima ti pribadinya sanes di lembaga imanya non teh upami misalnya kan orang teh nuju eh, dengan berbagai macam keterbatasan dan kita itu kan sebetulnya targetnya adalah mendaftarkan para pemenang ini untuk masuk ke Peksiminas. Tujuan utamanya kan sebetulnya itu ya. Jadi akal upami misalnya gitunya teu aya pembukaan, teu aya penutupan. Jadi dimulai di UPI misalnya dimulai di UPI, terus di ISBI, terus di Unpad, terus di Unsil. Selesai we gitu tah kayak nanti keluar hasilnya nama-nama mahasiswa untuk didaftarkan ke Peksiminas. Ima ima bayangan abdi di tengah keterbatasan gitunya kemarin kan BPSMB teh acan aya biaya gitu tah. Karena itu mungkin akan memberatkan kalau ada pembukaan dan penutupan gitu ya. Tapi mangga eta mah ima nanti emutan abdi gitunya eh kemarin pasti memberangkatkan sedemikian banyak juri ke Unsil, ke Tasik di beberapa hari gitu ya kan eta tangtos biayana ge lumayan gitu tah. Pangin ieu mah Manawi. Hatur nuhun. Leres, leres, leres. Janten atau eh, Atanapi tiasa enggak kieu Pak kangge pengumuman mah di penutupan terkedah ku juri cekap buat surat pernyataan nanti ya, dibacakan oleh Pak Ketua dan pengumumannya disampaikan juga oleh Pak Ketua untuk Tah, menghemat. mohon saya gitu Kang Bode. Mohon. mohon online online saja seefektif gitu. mungkin panginten penyelenggaraannya ya. Maksudnya Ya, gitu Pak Gema ya. Janten Ya. ulah sapertos Peksiminas aslina gitu. Kahoyo mohon Mohon gitu laras ya. da urang mah kan seleksi hungkul gitu nya kecuali Unsil tos teu kiat tos siap pisan gitu kanggo penutupan mangga eta mah. Ya. Mohon mangga mangga tuh. Online saja gitu, atau gimana untuk pembukaan penutupan? Aduh, beki teramai tuh online mah. Sanes maksudnya sanes online, maksudnya untuk Juri tidak usah aya datang. seremoni Ya, aya siap. seremoni kumaha gitu nya. Berarti, sekarang diputuskan saja pembukaannya kan di UPI. Ya, Tanggalnya, Ya, tanggalnya nanti itu dulu Un- apa Unpad registrasi kan? dulu disepakati lah. registrasi dulu. Oh ya, registrasi itu kan 18 sampai 25 Juni. Nah ini, Bukan biayanya, Mengawitan biayanya Kenji. Pak oh, Febri. Caranya panginten. oh ya enggak, itu kembali ke forum lagi lah. Yang dari tadi terakhir itu kan Pak Gema ya, eh, untuk per orang, untuk lomba yang sifatnya per orang itu 150.000 per orang. Mohon Untuk lomba yang sifatnya per tim atau per grup 300.000 per 300 grup mohon. begitu. Nah, Mohon. Mangga, maka mangga. Bapak, ya. Saya Pak sapu kene gitu Pak pami nu grup datang per kepala hawatos tadi beli Ya, tidak sedaya Mangga, institusi mangga. dan iya saya gitu. Siap. Ya. Begitu Pak Mangga, Heri ya. mohon, mangga Pak Ketua Siap. diketuk, ya, tuk tuk tuk. ketukna karena layarnya tos. Oke. Nganggo jempol wae, emot jempol, Prof. Jempol. Nah, Ah, siap. kayaknya Nah, 150.000 berarti. per orang, per kelompok 300.000 ya. Ya, siap. Baik, Ya, boleh. Eh, Selanjutnya yang tadi, yang pembukaan itu kan di UPI. Nah, ini apakah tadi kan Unpad sudah tuh. Jadi ISBI tanggal 11 Juli, Unpad 13 dan 14 Juli, Unsil 21, 22, 23 Juli. Nah, UPI berarti pembukaan kapan sekaligus mungkin pelaksanaan begitu ya Pak Heri di UPI? Nah, bagaimana Pak Ketua? pantas diketok kasih Juli. Ini rada kaku masalahnya waktunya hari Sabtu ya waktunya tanggal 11 itu. Upami dinten Senena kumahanya. Jadi dibuka itu dengan secara kesenian Ping ditari gitu ya. Terus Kaping tanggal 13 kumaha pembukaan, tapi kan 13 kaping ya. 11 terus ngawitannya. Mohon.
Tapi ya tidak menyalahi ini kan ya, menyalahi kan biasanya pembukaan teh sebelum perlombaan gitu ya. Nah, sekarang kita Iya. pembukaan dulu. Upami TSB hadir teu panginten dinten ayeuna punten aya saha nu hadir TSB. Aya, Pak, hadir, Pak. Nah, Kang Deden, Pak Deden. Pak Deden ikan nuju ngatur pembukaan. Pembukaan teh dinten Sabtu kaping 11. Duka di kampus Anesma di UPI teh sok sok rada sesah ini mahasiswa nanti. mohon. Upami dina dinten Senin pembukaan anak kaping 13 berarti kan lomba terus ngawitan di ISBI atanapi ISBI tiasa ngawitan ogi kaping 13 atanapi saatosna. Upami kaleresan, Pak, ISBI teh mung kosong natek, mung kaping 11 sungkul itu. Kaleresan dia nuju ujian dugi sasi September teh gedung teh full. Hmm. Jantan mung aya kosong teh gedung mung aya di kaping 11 sungkul, ternyata Kaping gitu, Pak. 11 Julinya. Mohon. Prof, Bapak Ketua Punten, kanggo pelaksanaan di ISBI mah laksanakan saja, Prof. Terus Tidak sawios ya. mohon, dah biasa sok gitu. Piala Dunia oke pembukaan nama kapan, Prof? Tanggal 13, benar-benar tos tanggal 13 weh. Berarti tanggal 13 itu perlombaan itu ada di Unpad, pembukaan di UPI Pembukaan Ya. di UPI. dan sekaligus perlombaan visual Kalia. dan musik di UPI gitu ya. Tanggal 13 gitu ya. Leres. Diulangi Pak WD, orang catat di divisi kompetisi Kalangkung. Mohon kick off itu tanggal 11 di ISBI, lalu kemudian rehat dulu sebentar. Tanggal 13 pembukaan sekaligus pertandingan musik dan vokal itu di UPI dan Unpad dimulai begitu. Jadi pembukaan itu di tanggal 13. Ya. Unpad oge ping 13, Pak. Mohon. Mohon. Jadi mungkin nanti kita atur aja waktunya ya, supaya kumpul dulu di UPI, setelah itu perlombaan begitu ya. Upami Unpad Pak Gema atanapi Pak Taufik pelaksanaan di Dipati Ukur leres punten atanapi di Jatinangor. Di Jatinangor. Upami pelaksanaan insya Allah di Jatinangor, kumargi mahasiswa ayana di Jatinangor sedayana. Mohon. Upami di DU maaf di Nutari atuh. Maksudnya abdi mah hoyong pagema anu narinya Pak Ketua. Ulah atuh. Maksudnya yang berbarengan waktu kan ngetang estimasi waktosna gitu, estimasi jam. Ya. Upami pembukaan peserta kedah ngiring sedayana atanapi Saat abdi mah paralel aja ya Pak Gema ya. mohon Kedah sadayana ngarempel di pembukaan Ya, dan betul. tidak efektif. Kumaha anu kalian tempat panginten. masing-masing. Mohon perwakilan panginten gitu. mohon leres gitu. Setuju, Prof? Siap. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pembukaan itu, sebelum pembukaan memang perlombaan tari sudah dilaksanakan di ISBI tanggal 11. Nah, baru pembukaan yang tadi itu menyesuaikan ya, jadi tidak semuanya hadir di UPI mungkin ya. Karena yang di Unpad sudah mulai juga di perlombaan visual. Jadi tanggal 13 pembukaan, sekaligus di UPI dilaksanakan vokal, dilaksanakan bidang musik, dan di Unpad dilaksanakan bidang visual. Nah, kemudian nanti akan nyekcok gitu loncat lah. Baru tanggal 21, 22, 23 ya, di Unsil yang 23-nya sekaligus penutupan. Nah, ini kan kesepakatannya bahwa untuk pembukaan baik pembukaan maupun penutupan dilaksanakan luring. Nah, kan tetapi untuk pembukaan ini kan bisa dilaksanakan paralel dengan alasan tadi ya Pak Ketua ya, bahwa di Unpad juga sudah dimulai. Jadi bentrok gitu.
Nah, ini ada 2 poin. Memang yang di obrolan di tim kompetisi ini yang krusial ini memang 2 poin ini. Yang pertama, 3 sebetulnya dengan penjurian, tapi kan penjurian sudah difikskan gitu ya. Jadi juri itu yang selama kompeten dan memang dia track recordnya sudah diketahui lah gitu ya. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi dengan sertifikat. Nah, yang krusial yang kedua tadi terkait dengan waktu pelaksanaan, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Nah, yang terakhir, yang ketiga mungkin terkait dengan pembiayaan. Mungkin seperti itu ya. Untuk tambahan nanti tim kompetisi besok menyosialisasikan ini dengan mengundang dari pihak LL Dikti dan Pemprov Jabar, kurang lebih mungkin seperti itu ya Pak Ketua. Mohon Ya. nyuhunkeun dikintun ke daftar juri yang sudah ditantoskeun ya pada ke tiasa terdata. Panginten daftar Tetap juri mah udah Pak Febri mangga. hari-harina ya Pak Heri ya, Pak Bode. Kan Pak Heri kan tahu nih daftar-daftar juri yang di musik siapa, Pak Bode di sastra, mungkin di visual, Oke, Pak Dede Gema. Wahyudi Pak, ngintun Pak dari Yap. yang Pansil. Kami Pak Guna sabaraha Pak juri Pak? Nah, eta Tah, eta tah. mangga eta Pak. Pan Pak Bode nu langkung uninga. Pilih dari BPSMI aya Pak Guna kada sekian gitu Pak. Itu disesuaikan sang BSM tapi kumaha pami eta mangga giringan. Nah, masalah pagu teh nya da di FLS 3N di naon di setiap institusi teh rupa-rupa oke ta Kang Bude. Jadi mungkin yang tengah-tengah lah ya kita ya, yang Punten bendahara parantos gabung cacannya. Pak Imam. Bendahara ini Teu acan Pak Basuki sakedap ku abdi di kontak Bu Rara. Iya orang nyarius artos saya bendaharana teu aya kumaha ieu. Bu Rara caket Pak Bas teu punten. biasanya sabaraha Kang Bude? Internal mah Pak di lokal itu ya di Tasik sehari teh sudah dihitung 750 Pak paminu per Oh, internal Pak pami luar benten deui sareng akomodasi sanes kantana gitu. ya, hampir sebetulnya standarnya mah 2,5-an ya Kang Bude ya. Pami di dinas mah 250 kan rada izin kan ke orang pego nyariosna kan Mohon atuh. 250.000. Kudu di atas 2 atuh. Leres. Nah, supaya bisa dipikirkan oleh Pak Febri nanti untuk bagaimana mendapatkan dana itu begitu ya. Biasanya mah sekitar 2 ke atas sih Kang. Leres, Ini, leres, ya. leres. 2 itu kan punten Pak Heri, Pak Bode, 2 itu kan honornya saja ya. Belum yang tadi. Iya, itu belum di luar akomodasi itu. Ya, begitu ya. Ya. Untuk honor. Maka Pak Basuki sudah gabung. Bu Rara, Pak Basuki sudah gabung. Ya, hadir Pak. Aduh, ini jadi parara ya. Mangga Pak Bas, terkait dengan honorarium juri kalau internal sama luar bagaimana Pak? Kalau mau ini acuannya mau mengikuti SBUP atau apa ya? Mungkin Betul. kalau di SBUP sih untuk koordinator itu di 1 juta, anggota itu di 750. Diulangi Pak, suaranya kurang begitu jelas. Mohon maaf, ya, bentar. Jadi Bukan koordinator, Mas Bas. apa? Juri. Iya, maksudnya kan juri itu ada timnya biasanya ya. Nah, ketua tim juri itu biasanya itu bisa angka 1 juta, untuk anggota itu di 750, seperti itu. Kalau itu ada tingkatnya nggak sih?
lokal, nasional, internasional gitu sih? Nggak ada. Kalau juri nggak ada. Nggak ada. Nggak. Kalau Ikut. internal sama eksternal kampus, Tidak ada. Tidak ada oh, pembedaan. Itu mah kemudian ditindaklanjuti kepatutannya deh, menurut oh, Abdi mah. Iya. Di penjelasan Mungkin 750 itu 1 jam ya, Mas. Mas Bas. fotonya bukan jam Oh, bukan kegiatan. akhir itu kegiatannya. Oh, mohon atau kegiatan ya. Ya. ya, oke lah. Ya. Eh, kalau untuk Pagu memang untuk sosialisasi besok tidak disondingkan mungkinnya untuk Pagu juri. Eh, Mulai disebatkan atau ya mohon, sama. Mohon. mohon. Dan Itu mah ada pertemuan juri khusus nanti, Pak Febri. iya betul. Nanti itu ada technical meeting ya, melibatkan juri juga mungkin ya, Pak Heri ya. Betul. Yap, Technical meeting harus melibatkan juri. baik. Nah, ini yang 3 poin tambahan ini alhamdulillah ya udah kami rangkum terkait dengan jadwal pelaksanaan mulai dari pembukaan sampai penutupan, terus tentang penjurian ya, termasuk bagaimana pemilihan juri dan eh, penghonorariuman, dan ketiga biaya pendaftaran peserta lomba. 3 poin. Nah, adapun untuk timeline mungkin dirubahnya seperti ini, Bapak Ibu. Bentar. Mana? Jadi akan dirubah seperti ini. Pendaftaran tetap di 18 sampai 25 Juni ya. Technical meeting ini masih sesuai dengan yang rancangan kami gitu ya, 29 Juni sampai 6 Juli technical meeting. Walaupun ini bisa di satu hari kan, nah atau per cabang, per tangkai lomba atau bagaimana tuh ya. Sepertinya ini per tangkai lomba bisa di satu harikan dengan mengundang seluruh peserta dan juri. Jadi ini masih tentatif sebetulnya yang poin nomor 2. Yang ketiga ini kan sudah fix ya, tentang pelaksanaan mulai dari pembukaan dan penutupan. Dan yang terakhir pendaftaran ke Peksiminas. Nah, mungkin di sini. Kalau pendaftaran peserta Peksimidas bisa rada dilonggarkan lagi karena kan ini kan karena geser ya betulnya. Ya. Untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak peserta. Baik. Boleh Pak Dr. Febri, kalau mau diberikan agak renggang sedikit, tapi tidak ada pengunduran lagi, begitu. 27 Itu mungkin. konsekuensinya Bang Udo ya. 27 gitu ya. Mohon. Siap. Jadi 2 hari berarti untuk bidang kompetisi melakukan ini ya, identifikasi seluruh ya Pak ya, peserta. Ya. Ya, bisa Pak Iman. Karena yang technical meeting kan tentatif gitu ya, antara 29 sampai 5 Juli. Yang terakhir Pak, berkaitan dengan sosialisasi, kami harus menyiapkan link Zoom-nya dan menyiapkan juga undangan secepatnya. Barangkali sudah ada flyer yang bisa saya terima di menjelang maghrib, kemudian nanti akan kami siapkan siapa saja yang diundang. Dan apakah tetap tanggal 18 Pak besok? Tetap. Siap. Ya, untuk gini, untuk hal-hal yang pendukung teknis sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Tinggal saya yakin lah di tiap perguruan tinggi yang menjadi pelaksana sudah paham bagaimana teknis-teknis nanti teknis di lapangan di setiap perguruan tinggi pelaksana itu. Besok bisa dilakukan
sosialisasi nih untuk mengundang pihak-pihak yang tadi disampaikan Pak Iman. Ya, jam berapa Pak agar kami siapkan? Sore saja. Kalau saya sih bebas ya. Bapak punten, Yang untuk ulama. sosialisasi itu kan yang diundang itu seluruh ya Pak ya, yang nantinya mungkin akan mendaftar ya Pak. Ya, Kita kan mungkin butuh waktu untuk menyebarkan informasi tersebut ke seluruh PTS. Walaupun memang kami sudah berkoordinasi dengan LL Dikti 4 untuk bantu menyebarkan informasi ke PTS-PTS yang ada di Jawa Barat. Eh, tapi apakah cukup waktu Pak dalam waktu 1 malam ini mungkin ya, kan flyer sekarang jam 4 masih belum ada. Layar. Oh ya, saya japri aja ke Bu Ance sama Pak Iman. Ya, apa Kalau jam 4 kurang 15 ada, berarti memungkinkan besok Bu Ance, ya kan? siap? Mangga Pak Febri Enggak. kirim ke Nela. Mungkin dengan jamnya besok jam berapa beserta link Zoom-nya mungkin ya Pak, Em, supaya nanti saya bisa langsung kirim ke LL Dikti 4. Oke, saya kirim dulu flyer, tapi ini belum dirubah ya. Maksudnya untuk timelinenya saja gitu, Bu Ance, Pak Iman ya. Saya kirim aja ke Bu Ance dulu, nanti biar di grup bisa di-share lagi. Flyernya aja di-fixkan dulu Pak Febri, Ya, dan besok estimasi penyelenggaraan sosialisasi yang cukup waktu itu kapan, jam berapa gitu. Yang jelas kan tidak mungkin pagi atau siang ya. siap. Ya, nah kantun itu Pak Iman pengen badai tabuh sabarana, apakah atau napi di eh, saya kira sosialisasi itu intinya kan mengundang para pemangku kebijakan yang tinggi ya gitu ya, maksudnya di tingkat dikti gitu, gubernur sebetulnya ya. Nah, adapun untuk ke pihak-pihak peserta, sepertinya itu kan bisa menyusul karena kita kan ada waktu yang cukup longgar lah ya, bisa ya, Pak Febri, upami ninggal di dia memang tacan karobih kuno final hasil rapat ya Pak ya. belum Jadi ini belum juga cukup beresiko Pak, karena nanti panitia yang akan kena. Jadi lebih baik agak mundur 1 hari misalnya untuk persiapan segala persuratan termasuk finalisasi flyer yang fix, betul-betul fix, agar pada akhirnya begini, kalau peserta itu dilihatnya kan 6 sampai 11 Juli, tahunnya misalnya begini. Biasanya begitu Pak kalau peserta oh, itu. Dan Bu Ance nah, gini sudah sangat banyak menerima keluhan dari peserta seperti ya itu. ya Mengurangi penderitaan Bu Ance sebetulnya. Kalau ya mau Kalau ya misalnya misalnya Pak, diundur, kalau misalnya kita melihat kompetisi tingkat nasional, di saat kita sosialisasi itu kan yang diundang adalah seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu Pak. Artinya kan informasi ini juga jelas harus sampai ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, kelihatannya begitu. ya Sebetulnya ya itu yang Bu Ance dengan kita kan punya koordinator EL Dikti ya, Bu Yeni, itu bisa Mohon Bu. itu. Lalu kemudian yang untuk PTN-nya melalui Pak Warek, mungkin grupnya ya, mungkin bisa disampaikan kalau misalnya berhubungan terhadap apa namanya penyebaran beritanya. Hanya ini Mohon Bu. panitia siap tidak kalau besok. ya memang kalau ya riskan ya. Khawatirnya ini kan disosialisasikannya memang masih internal gitu ya, tiba-tiba tersebar ya, memang khawatir. Nah, ini kan soft filenya dari Pak Galih ya, saya belum bisa menentukan karena Pak atau Galih. boleh sekarang ditentukan saja Pak, disepakati oleh bersama, sosialisasinya mau hari apa, jam berapa, jika besok dirasa terlalu berat untuk panitia, sehingga kami misalnya jika ditentukan misalnya Jumat pagi atau kapan, kami akan menyiapkan surat seluruh perlengkapannya dengan flyer yang sudah jadi tersebut, sehingga betul-betul satu paket yang tidak bisa diganggu gugat begitu. Bangga.
katanya abdi ieu kapagali. Maksudnya pamit wengi ieu tiasa di Robi, tapi dukanya kayak anjeunna teh nuju di naon di Lembang aya kegiatan naon gitu tah. Iya. Jumat aja Pak Febri, jadi ada waktu untuk Ya kan. merubah playernya gitu. Ya. Mangga Mangga Jumat tabu sabaraha Pak, urang tangtoskeun supados langsung dina lingjumnya tertera. sonten wae gitu nya. Ya, dan harus buat surat mungkin Pak dengan kop Ya, ya. BPSMI-nya. Siap, siap. Berarti begini mungkin Pak Aceh, Pak Iman, saya berkoordinasi dulu dengan Pak Gali untuk merevisi timeline, poster ya, Ya. terkait dengan timeline. Nah, saya usahakan besok kan dikirim ya, karena Bu Ance yang akan mengirimkan undangan. Nah, berarti kan besok dikirim hari Kamis ya. Nah, Ya. Jumat itu kita sosialisasi, mungkin begitu gambarannya ya, Pak Iman. Baik. Siap. Kami menunggu Pak Febri dengan jamnya sekaligus hari Jumat itu karena akan dicantumkan di flyer, Pak. Jadi langsung saya juga akan minta ke Bu Rara untuk meminta linjum yang lebih dari 100 begitu ya, Pak. Nah, nanti linjumnya juga sekalian yang bisa dilihat di flyer sehingga flyer itu betul-betul satu kesatuan utuh. Ya. Ada panduan yang bisa scan barcode, ada timeline yang sudah bisa scan barcode, dan terakhir ada linjum yang sudah setiap perguruan tinggi yang ikut sosialisasi juga sudah bisa melihat. Jumat jam 14 aja tuh kalau Jumat begitu. jam 14 panginten Pak. Biasa insya Allah biasa, mangga. Siap. Mangga, biasa. Izin ber Bapak Ibu tidak ada lagi? Ada izin bertanya Pak? Boleh? Enggak? Izin ke Pak Febri Pak, atau mungkin Tidak menambah diskusi yang baru kecuali konfirmasi ya Pak ya. Oh ya, konfirmasi ya. Untuk penentuan juri, apakah disepakati bersama Pak, atau ada rapat khusus untuk penentuan siapa jurinya Pak? Pak Febri. Untuk juri kan tadi kan disesuaikan dengan perguruan tinggi pelaksana ya, dan itu diserahkan kepada panitia di perguruan tinggi tersebut. Nah, akan tetapi catatannya adalah pertama tidak berafiliasi pada perguruan tinggi pelaksana, jadi bukan dosen di situ lah gitu ya, kurang lebih. Yang kedua, walaupun tidak bersertifikasi, tetapi dia punya kalau bahasa saya punya nama lah gitu ya, sudah terkenal mungkin ke Punya profesionalisme, rekognisi. ya. 2 poin itu mungkin Pak. Berarti ditentukan oleh kampus pelaksana, yaitu UPI berarti Pak ya? Ya, misalkan untuk vokal kan di UPI gitu Pak. Maaf, untuk musik di UPI. Nah, itu untuk juri dangdut, juri vokal grup misalkan. Nah, itu bangga UPI yang menentukan. Akan tetapi itu tidak melibatkan dosen musik UPI misalkan seperti itu. Itu boleh melibatkan praktisi yang tidak bersertifikat asal ya rekognisinya sudah pengakuannya kan kadang-kadang namanya mah sudah harum gitu ya, tapi dia tidak punya sertifikat gitu. Oh, mungkin kalau boleh Pak masukkan mungkin biar ada transparansi Pak ya. Jadi untuk penentuan juri mungkin bisa disepakati misalnya BPH Pak, atau ketua bidang atau koordinator wilayah, diskusikan gimana nih juri ini, kita sepakati juri ini jadi misalnya oke siap, oke ini untuk juri ini misalnya, biar tidak satu pihak Pak gitu kan, di BPSMI gitu Pak. Nah, sehingga kita tahu gitu, oh ini jurinya nih gimana nih, ada misalnya untuk musik ada A, B, C, D, ada berapa nama, kira-kira mana nih yang kita pilih. Oke, ini misalnya Pak, oke sepakat semuanya. Karena apa?
kita lihat pertimbangannya CV-nya segala macam. Oh ini CV-nya seperti ini seperti ini, sehingga bisa objektif Pak, semua kampus terlibat atau khususnya mungkin BPSMI Pak seperti itu. Ya, Boleh masukan Pak dari Ya, ini dari usul yang bagus, Pak Febri. betul. Kita akan selenggarakan rapat penentuan Dewan Juri ya. Siap, siap. Oleh sebab itu, Betul. PIC penyelenggara mungkin sebagai bahan masukan pembahasannya betul ya. bisa dibuat list usulannya. Nanti kita Betul. sepakati di rapat BPSN. Siap. Atur nuhun, Pak Siap. Bistra. Siap, itu aja Pak Siap. dari kita dari Universitas Juanda. Terima kasih Pak. Siap. Alhamdulillah, Tunun. Semangat, semangat. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, nampaknya sudah selesai dan tidak boleh mengganggu Cekap. jalannya melakukan sholat asar. Sudah selesai, Bapak Ibu? Cukup Siap. Pak, terima kasih. Alhamdulillah, Cukup, Pak Ranto, Pak cekap. Iman. Udah hebat. Bapak Ketua Umum, masih ada yang ingin disampaikan? Tetap Pak Iman. Ditutup Pak Iman doa makbul. Bismillah ya. Mangga hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran yang luar biasa pada sore ini. Dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa kami menyertai Alhamdulillah. semoga senantiasa sehat dan tentu Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Bapak Sadayana. Hatur nuhun Prof, Bapak Ibu sadayana. Prof, Nuhun Bapak Ibu. Bawarek sakedap saur Ibu.